warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Rizky dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Keefektifan Model Pembelajaran Thinking Aloud by Problem Solving terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik, dengan dosen pembimbing yang pertama ada Dr. Parijo dan dosen pembimbing yang kedua Hajah Isnani, MSc MPD. Yang pertama, pendahuluan. Dalam era sekarang tidak bisa dihindarkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Dalam dunia pendidikan di Indonesia tidak terkecuali mengalami perkembangan yang luar biasa sebagai tuntutan perkembangan dunia secara global. Matematika adalah ilmu dasar segala bidang ilmu yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan gaya pikir manusia. Komunikasi sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan komunikasi untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan peserta didik, sedangkan peserta didik menggunakan komunikasi untuk mengungkapkan ide-ide terkait konsep materi ajar. Dalam hal ini yaitu komunikasi matematis. Komunikasi matematis memiliki peran penting dalam pembelajaran matematika karena peserta didik dapat mengungkapkan, menjelaskan, mendeskripsikan dan atau menggambar, mendengar, membuat peserta didik pada pemahaman matematika yang mendalam. Seperti yang telah disampaikan banyak ahli yang telah mendefinisikan gagasan, prinsip dan standar komunikasi matematis. Dari hasil observasi serta wawancara dengan Ibu Eka Puji SSI, selaku guru matematika kelas 8 SMP Muhammadiyah Margasari Kabupaten Tegal, bahwa peserta didik kelas 8 SMP Muhammadiyah Margasari mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran matematika. Ini dibuktikan dengan hasil belajar yang rendah. Untuk beberapa kelas, kemampuan siswa dalam belajar sekitar 10%. Jadi, dari sekian jumlah peserta didik, hanya beberapa saja yang mendapatkan nilai KKM 70, selebihnya masih di bawah KKM. Model pembelajaran yang tepat dalam mengatasi masalah yang dihadapi peserta didik yaitu dengan model pembelajaran Thinking Aloud per Problem Solving. Hal ini disebabkan karena adanya interaksi antara listener dan problem solver yang mempunyai kemampuan heterogen, dan adanya salah satu langkah problem solver yaitu membacakan masalah dengan suara keras dan memulai untuk memecahkan masalah sendiri, sedangkan langkah-langkah untuk the listener yaitu detail setiap langkah yang diambil problem solver dan menuntut problem solver untuk terus berbicara tetapi tidak mengganggu problem solver ketika sedang berpikir. Maka dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, problem solver dan listener dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis yang memenuhi salah satu indikator kemampuan komunikasi matematis siswa, yaitu menurut Sumarno, adapun indikator komunikasi matematis yaitu memberikan jawaban dengan menggunakan bahasa sendiri, membuat model situasi atau persoalan menggunakan lisan tulisan, menjelaskan pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari, mendiskusikan dan menulis tentang matematika, membuat konjektur dan menyusun argumen. Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sebab data yang diperoleh menggunakan data kuantitatif berupa angka-angka. Lalu metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuasi eksperimen. Sampelnya ada 3 kelas, yaitu kelas 8A sebagai kelas eksperimen, kelas B sebagai kelas kontrol, dan kelas 8C sebagai kelas uji coba. Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe Potters Only with Non-Equivalent Design. Nah, populasinya tentu dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 8 SMP Muhammadiyah Margasari tahun pelajaran 2023-2024 semester genap. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini adalah teknik purpose sampling. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan tes. Untuk tesnya, instrumen tes menggunakan tes komunikasi matematis berupa tes uraian. Kemampuan komunikasi matematis pada penelitian ini yang digunakan menurut Losi et al. Tahun 2021 bahwa karakteristik kemampuan komunikasi matematis yang dimiliki seseorang dapat dilihat dari indikator kemampuan menggambar, written text, and kemampuan ekspresi matematika atau mathematical expression.
Untuk hasilnya ada hasil penelitian di SMA Mutia Margasari pada tahun ajaran 2023-2024. Yang pertama tentang deskripsi ketuntasan dari hasil data kemampuan komunikasi matematis, materi sistem persamaan linear dua variabel menggunakan model pembelajaran thinking alert problem solving. Berdasarkan dari tabel 1 bahwa dari 20 peserta didik sebagai subjek penelitian terdapat 19 atau 95% yang tuntas dan satu peserta didik atau 5% yang tidak tuntas. Ini berarti peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran thinking alert per problem solving sudah mencapai ketuntasan, di mana ketuntasan klasikal tercapai apabila minimal 75% siswa di kelas tersebut telah mencapai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Untuk deskripsi data kemampuan komunikasi matematis pada materi pokok sistem persamaan linear dua variabel menggunakan model pembelajaran thinking alert pair problem solving dan model pembelajaran konvensional. Kemampuan komunikasi matematis materi pokok persamaan linear dua variabel dengan menggunakan thinking alert problem solving sebagai kelas eksperimen dan yang menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu kelas kontrol. Dan hasilnya adalah pada tabel 2. Deskripsi data kemampuan komunikasi matematis peserta didik menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan pemahaman peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran thinking alert problem solving lebih besar 75,05 lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang diajar dengan menggunakan model konvensional dengan rata-rata 71,30. Selain itu, dengan melihat nilai median dan modus kelas eksperimen menunjukkan bahwa nilainya lebih tinggi daripada median dan modus kelas kontrol. Deskripsi data di atas menunjukkan bahwa peserta didik yang diajar dengan pembelajaran model pembelajaran thinking alert problem solving punya kemampuan komunikasi matematis yang lebih baik dari peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang selanjutnya ada analisis data. Yang pertama uji normalitas. Dalam uji normalitas menggunakan uji Lillie force dengan taraf signifikannya 5%. Adapun hasilnya tertera pada tabel 3 hasil uji normalitas kemampuan komunikasi matematis. Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa data kemampuan komunikasi matematis peserta didik berdistribusi normal karena L hitungnya kurang dari L tabel. Selanjutnya, uji homogenitas. Dari data penelitian ini, uji homogenitasnya menggunakan uji Bartlett dengan taraf signifikan 5%. Adapun hasilnya terdapat tertera dalam tabel 4. Bila dilihat dari hasil uji homogenitas tersebut, menunjukkan bahwa dengan taraf signifikan 5%, hasilnya X hitung kurang dari X tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut adalah data homogen. Untuk hipotesis pertama, dari data hasil kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran thinking alert problem solving, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah data tersebut nilainya sudah mencapai ketuntasan atau belum. Dari hasil uji ketuntasan yang pertama, untuk hasil uji ketercapaian dan hasil uji ketuntasan klasikal dari menggunakan T hitung dan menggunakan uji proporsi. Dari hasil data pada tabel 5 menunjukkan bahwa T hitung lebih dari T tabel dan Z hitung lebih dari Z tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran thinking alert problem solving sampai ketuntasan. Yang kedua, uji hipotesis yang kedua untuk menunjukkan komunikasi matematis peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran thinking alert problem solving lebih baik daripada peserta didik yang diajar dengan pembelajaran konvensional melalui uji hipotesis uji T pihak kanan. Dapat dilihat di tabel 6 hasil uji T. Dari hasil data pada tabel 6 menunjukkan bahwa T hitung lebih dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis peserta didik
yang diajar dengan metode pembelajaran thinking alert per problem solving lebih baik daripada peserta didik yang diajar dengan metode pembelajaran konvensional melalui uji hipotesis, uji tes satu pihak kanan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kelas 8 SMP Muhammadiyah Margasari, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang diajar dengan metode pembelajaran thinking alert per problem solving mencapai ketuntasan klasikal. Dan yang kedua, kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang diajar dengan metode pembelajaran thinking alert per problem solving lebih baik daripada peserta didik yang diajar dengan model konvensional. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.